Halo Ibu Lani. Bu, saya mau pesan catering untuk acara nanti malam, bisa nggak ya? Lu bisa gunain kesempatan itu buat terus ngintai dan berada dekat Arga dan juga Tante Lisa. Tak, karena lo baru aja sembuh, lo tunggu di mobil aja ya. Ran, tapi gue pengen bantuin lo, Ran. Tak, lo udah banyak banget bantu gue. Dan gue gak kepingin lo kenapa-napa. Jadi lo tunggu di mobil aja ya. Tapi gue udah sehat kok, gue udah bisa jalan walaupun kita semua ngerti kok. Niat tuh baik mau ngebantuin, tapi please kali dengerin kita, ya. Pikirin juga fisik lo. Kalau lo kenapa-napa kan kasihan anak sama istri lo. Gue juga akan minta anak-anak buah gue untuk mintain mereka. Ya. Kalian udah siap? Gue jadi kepikiran terus sama Putri. Kenapa tiba-tiba dia mau tunangan sama Arga ya? Kok cepet banget sih? Dedi juga minta supaya acara tunangan ini dirahasiain. Bahkan Dedi wanti-wanti Rizky jangan sampai tahu soal ini. I don't understand. Padahal Rizky kan juga sahabatan sama Putri. Mel, lo mau balik? Iya nih gue udah selesai mau balik. Sama dong, gue juga, tapi kayaknya gue ke kedainya Citra dulu deh. Oh ya udah kalau gitu. Yuk, yuk. Mau nggak saya antar pulang? Lo mau nganterin gue, Ki? Maksud saya Miss Comel, bukan Miss Tripel, ya. Pokoknya biasanya kamu diantar sama Gio. Kamu mau anter saya? Ya, takutnya kamu diculik lagi kalau pulang sendiri. Kayaknya nggak perlu deh, soalnya saya bawa mobil sendiri, jadi nggak usah anterin ya. Nggak perlu kok. Kasih ya. Pulang dulu ya. Permisi. Hati-hati, Mel. Lo kenapa sih, Ki? Kenapa apanya? Ya, aneh aja. Itu perasaan kamu aja kali. Oh ya, saya mau ngingetin sama kamu, ini masih di kantor, jadi tolong jangan so akrab panggil lo gue. Gak enak sama karyawan yang lain. Oke? Iya. Maaf, Boski. Kelupaan. Ki. Apalagi, Din? Boski maksudnya. Mau pulang kan? Anterin gue sampai kedainya Citra aja. Ya, soalnya gue ketemuan sama Gio-nya di sana. Ya udah boleh. Saya tunggu kamu di parkiran. Iya, siap, Boski. Untung Rizky mau dimintain tolong buat nganterin ke kedainya Citra. Tadi Gio minta sebisa mungkin gue harus alihin perhatian Rizky supaya Rizky gak ke rumah Om Reman dulu. Din, kok gue ngerasa si Mel aneh ya? Dia kayak ngindarin gue gitu. Lo kali yang aneh. Kok jadi gue? Ya aneh aja gak sih? Lo tadi tuh ngajakin Mel makan bareng, sampai gue sama Gio aja gak dibolehin ikut. Hey, Din. Emangnya gue ada ngomong kalau misalkan lo sama si Gio gak boleh ikut? Enggak kan? Justru gue ngasih kesempatan lo berduaan sama si Gio. Iya emang lo gak ngomong gitu sih, tapi sikap lo tuh kelihatan banget kalau misalkan lo pengennya lunch berduaan doang sama si Comel. Terus tadi juga lo mau nganterin dia kan sebenarnya? Ya ampun, Din. Ya tadi gue pikir si Comel nggak bawa mobil. Takutnya ntar kalau dia pulang sendiri ada yang nyulik lagi. Terus dia nyasar kan nggak ada yang tahu.
Justru yang aneh itu si Comel. Tadi kelihatan bete sama si Tristan. Ya mungkin gara-garanya si Tristan ngajak si Maura. Oh, jangan-jangan lo lagi manfaatin keadaan ya? Kesempatan buat PDKT ke si Comel karena dia lagi bete sama Tristan. Ya kan? Din, pemikiran lo kayak dari Jakarta ke Bekasi tau nggak? Kejauhan. Nggak kayak gitu juga kali konsepnya. Jakarta Bekasi deket kali. Kalau dari Jakarta Timur, dari rumah gue. Ya dari rumah lo deket, tapi dari rumah gue jauh. Ya, udah back to topic. Jujur sama gue. Lo sebenarnya udah ngerasain sesuatu kan sama Comel? Ih, dasar kulkas malah diem aja. Ki, Serah lo. Udah siap. Bu. Tapi saya ngerasa masih aneh deh. Kenapa pertunangan saya sama Putri jadi terkesan seperti diburu-buruin? Tadinya saya juga berpikir seperti itu sih. Tapi kan kamu dengar sendiri, Pak Raymond yang meminta ini, meminta pertunangan kamu dan Putri dipercepat. Buat saya, semakin cepat kamu bertunangan dan menikah sama Putri, maka makin cepat kamu menghancurkan dan menyiksa Putri setelah menikah. Dan saya sudah nggak sabar untuk membalaskan dendam saya ke Nawang dan juga keluarganya. Ya saya tahu. Tapi tetap aja, saya ngerasa masih ada yang aneh. Apalagi setahu saya, Om Raymond itu yang selalu menunda pertunangan ini. Tapi sekarang, kenapa jadi Om Raymond yang ingin mempercepat pertunangan ini? Apa nggak aneh? Mungkin dia berubah pikiran setelah Rusman mengirimkan orangnya dan memberi sedikit pelajaran ke Raymond. Yang penting, kita tetap waspada aja, Gal. Put. Lo yakin mau ngejalanin semua rencana ini? Kalau misalnya rencananya gagal gimana? Lo nggak takut gitu kejebak di situasi? Ya habisnya nggak ada pilihan lain, Mel. Cuman ini doang caranya supaya kebohongan Arga sama Tante Lisa bisa terbongkar. Supaya pangeran juga bebas dari tuduhan. Ya bener sih. Tapi ya untungnya ya, Tristan katanya mau nemenin gue. Jadi ya suasananya nggak bakal garing-garing banget lah, ya nggak? Mel, kalau misalnya lo udah merasa cocok sama Tristan, kenapa kalian nggak pacaran aja? Iya nggak mau lah. Nih ya masih sahabatan aja, gue dibikin bete sama Tristan, apalagi pacaran. Nggak ngebayangin tuh gue gimana dramanya. Emangnya lo bete kenapa? Ya gini ya, tadi kan gue makan siang, terus gue ajak Tristan. Tiba-tiba Tristan datangnya sama Maura. Ya, gue kan belum kenal Maura, aneh lah, jadi awkward gitu. Ya emang sih gue makan siangnya bareng Rizky, tapi kan gue sama Rizky sama Tristan udah kenal lama, jadi nyambung dong ngobrolnya. Kalau sama Maura, gue harus pura-pura baik, basa-basi. Capek deh. Kebayang sih.
Dan gimana ekspresi lo karena harus makan bareng sama Maura juga kebayang banget sama gue. Ya, tapi sih untungnya Tristan kasih alasannya bagus sih. Kenapa Maura ikut makan siang? Gue bisa terima lah. Sebenarnya sekarang gue tegang banget. Tapi karena dengar cerita dari lo, seenggaknya gue bisa ketawa dikit. Makasih ya, gue jadi lebih tenang. Anytime.